Jani udah nyempetin datang ke sini, padahal harus sekolah tadinya dan sekarang dia harus latihan lagi. Jadi terima kasih ya sudah datang untuk memberikan lagu kepada mama tercinta. Tapi emang gitu ya kalau ABG ya gayanya tuh kayak cuek-cuek gimana gitu. Ya begitulah, semua ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Itu udah lumayan, ini udah fase lumayan, udah lumayan stabil, lumayan mau mendengarkan gitu, lumayan. Jadi fase bergejolaknya udah lewat ya? Kemarin tuh kelas 6, kelas 1 tuh ya tuh paling gitu kayaknya gue. Tuh kan tantangan jadi perempuan banyak, ngurus anak gak gampang ya Ibu, setuju? Masih ada 2 lagi ya saya ya. Oh iya Ibu, selamat ya Ibu ya. Bapak juga masih ada 2 lagi anaknya ya Pak ya? Bener sekali, masih ada 2 dan mau nambah 2 lagi. Dan peran Bapak tuh penting loh, peran Bapak tuh penting. Peran Bapak tuh penting. Sangat penting, sangat penting. Nah karena kadang-kadang tuh Bapak-bapak tuh suka jadi yang lebih merusak segala tatanan ya. Iya, karena lebih manjain gitu. Kita bikin peraturan, dia yang ya kan betul. Jadi kita jadi kayak the bad guy-nya gitu, ibu. Kayaknya ibunya gitu. selalu yang marah-marah, ibunya selalu yang larang. Yaudah, nanti kita akan ngebahas itu di lain kesempatan pemirsa. Tapi sekarang kan kita seperti tadi Panda bilang, kita akan menghadirkan, ini adalah Mbak Alia salah satu wanita yang bisa menjadi inspirasi. Kalau dulu Mbak Alia ngikutin rasa tidak percaya dirinya, ngikutin omongan-omongan orang yang membuli dia pada usia 20 tahun, mungkin Mbak Alia sekarang tidak akan seperti ini. Nah, bintang tamu saya berikut ini juga menurut saya adalah orang yang sangat luar biasa. Karena tekanan yang dihadapi itu jauh lebih hebat. Karena apa? Karena orang fokus pada keterbatasannya. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Angki Yudhistia merupakan salah satu finalis Abang None tahun 2008 mewakili wilayah Jakarta Barat. Dan walaupun memiliki keterbatasan, Angki menunjukkan bahwa dirinya bisa bangkit. Dan itu terbukti dari segudang prestasi yang ia raih. Seperti membuat 2 buku yang ia tulis dan produksi sendiri. Seorang blogger, mendapat penghargaan Kartini Next Generation dan masih banyak lagi. Ibu 1 orang anak ini juga tercatat menjadi founder dan CEO Disable Enterprise. Ia bersama rekan-rekannya menciptakan program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk difabel. Langsung saja saya sambut, ini dia teman saya, Angki Yudhistia. Baik. Silakan duduk. Junior gue nih di Jakarta Barat. Iya, ini finalis None Jakarta Barat. None Jakarta Barat. Jakarta Barat, aku Enci Jakarta Barat juga. Oh, Cici ya, Aku Cici Jakarta Barat. Mungkin kalau misalkan pemirsa lihat secara sekilas nampak semuanya baik-baik saja. Tapi Angki ini kehilangan pendengarannya pada usia 10 tahun. Itu dia kenapa nanti kalau Anda mendengar, soalnya dia bilang kok kalau memang dia tunarungu, kenapa dia bisa berbicara dengan baik? Karena tadinya memang semuanya sempurna, semuanya baik-baik saja sampai umur 10 tahun. Makanya kalau ngobrol sama Angki, kita harus saling berhadapan. Ya. Karena dia membaca gerakan bibir. Betul. Ya kan? Jadi juga harus pakai alat bantu dengar seperti ini, harus pakai. Ya, jadi tanpa alat bantu dengar ini, kalau misalkan tanpa alat bantu dengar, kemudian aku ngomong ngadep sini, dia nggak bisa mendengar. Ngomong sendiri, nggak tahu ngomong apa. Sendiri, jawab sendiri nanti ya. Iya, tapi makanya coba dipakai dulu biar kita bisa ngobrol. Nah, walaupun memiliki keterbatasan pada pendengaran, tapi Angki ini lulus sebagai S1 komunikasi, kemudian S2 di bidang marketing komunikasi juga ya? Iya. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangan ya, Ibu? Hebat. Nih, adik-adik harus dicontoh. S2. Saya S1 aja pilek. Bapak nggak kuat dingin ya Pak ya? S1 aja pilek. Tapi luar biasa. Dari hal yang mungkin kalau kita ngomongin, maaf nih, kalau kita ngomongin bullying, masalah bullying, mungkin apa sih cara yang paling hebat yang Angki pernah lakukan untuk mengatasi itu? Kalau dibully itu selalu terjadi kapan aja dan di mana aja, dan kita nggak bisa deny kalau ada pembulian terhadap diri kita. Cuman kalau memang pembulian terhadap apa yang aku punya sekarang, aku mulai mikir orang itu tuh nggak paham. Dia bisa mengatakan seperti itu karena dia nggak mengerti seperti apa sih jadinya seorang Angki yang pernah depresi banget. Kan saya kan nggak pernah berdoa untuk minta
ya Allah, semoga ya saya nggak bisa dengar, nggak mungkin kan seperti itu, maunya sehat sempurna. Tapi di saat sesuatu itu malah harus terjadi, kita kan juga harus memahami diri sendiri. Jadi yang bisa yang aku pelajari adalah menerima keadaan diri sendiri dulu. Jadi kalau kita sudah sayang sama diri sendiri, apapun orang lain katakan itu terjadi mental, nggak peduli. Yang penting aku tetap sayang kok sama diriku apa adanya. Orang lain boleh berkata apapun karena dia merasa dia menutupi kekurangannya dengan membuli orang lain. Oke. Pemikiran yang luar biasa. Tapi maksudnya kita melihat Angki bisa duduk dan ngomong seperti ini setelah dia melewati berbagai proses. Ibaratnya kalau Anda melihat besi yang bentuknya udah cantik, itu karena dia udah dibakar, ditempa, dipukul. Makanya akhirnya kita bisa melihat keindahannya keluar akhirnya. Itu bagus tuh ininya, filosofinya. Keren deh loh. Oh ya ampun, terima kasih, aku dibilang keren. Enggak, benar-benar. Aku cuma mau ngomong gini. Sebagai manusia sangat wajar ketika kita melihat seseorang, kemudian kita ada rasa iri, betul? Ih gila ya, dia cantik, ih dia hebat ya, dia gini. Tapi kita tidak pernah tahu sampai akhirnya mereka semua bisa berkembang menjadi bunga seperti apa. Satu hal yang tadi aku sempat ngobrol sama Angki, dia bilang dia belajar kuat itu dari ibunya. Karena ibu itu pada saat masih kecil tidak pernah menunjukkan kesedihan depan. Iya, jadi ibuku tuh nggak pernah gini. Setiap semua orang pasti punya masalah, ya kan. Tapi mamaku tuh nggak pernah nunjuk nangis. Jadi secara nggak langsung tuh jadi anak kecil tuh tumbuh jadi nggak down atau depresi. Karena kamu tumbuh di ruangan yang sangat positif, iya, gembira. karena aku merasa keluarga aku happy aja. Aku bahagia, mamaku selalu tersenyum, papaku selalu tersenyum. Padahal itu pasti buat ibunya tuh perjuangan loh ya. Karena pasti sebagai seorang ibu melihat anaknya sedih gitu ya, sebenarnya dengan keadaan yang harus diterima tuh padahal sebenarnya tuh hancur itu pasti. Iya, luar gitu. biasa juga tuh ibunya. Makanya kan jadi nih. Jadi ingat, untuk para ibu yang lagi nonton, ternyata Anda sangat berperan penting dalam perkembangan mental seorang anak. Jadi ketika anak Anda suka, Anda bisa dengan bangga bilang itu memang anak saya dan itu karena saya. Ya, dan para suami dukunglah istri, jangan rusak-rusak semua ya. Ya udah, kita akan kembali lagi, kita akan ngobrol lagi sama Angki dan juga Mbak Alia. Tapi sebelumnya ini ada quotes yang luar biasa ditulis. Tadi artinya belum loh. Ya itu artinya jangan kemana-mana, tetap dibahas-bahasi tadi. Kalau sekarang quotesnya ditulis langsung sama Angki Yudhistia. Nah ini ada terjemahannya. Ketika saya keluar dari zona nyaman, setidaknya saya bisa merasakan dan memaknai hidup saya. Kalau diterjemahkan menjadi when I left my comfort zone, at least I can feel alive and make my life meaningful. Dan dalam bahasa Jerman berarti jangan kemana-mana, tetap di Pasar Basi.